34 pelajar dari tingkat SMP dan SMA di Kabupaten Serdang Bedagai terjaring razia Beralih kasih sayang. informasi lainnya, Hasilnya Saudara, sebanyak 6 Satuan pelajar Reserse terindikasi Narkoba positif Polrestabes Semarang menggunakan narkoba berhasil jenis membongkar sabu-sabu. jaringan narkoba jaringan yang pengedar melibatkan narkoba yang pelajar kerap sebagai beroperasi Seorang di pelajar kalangan SMA sekolah di menengah. Darmasraya, Salah seorang Sumatera tersangka Barat ditangkap nekat bersama menjadi perampok. pengedar narkoba jenis sabu. Teman-teman sudah lihat video tadi kan? Marak sekali ya narkoba di kalangan remaja. Oh iya, perkenalkan, aku Fadia Sifarafiani, usiaku 18 tahun. Aku mau berbagi informasi penting nih tentang narkoba. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan data di tahun 2019, sebanyak 4.534.744 jiwa penduduk Indonesia tercatat sebagai pemakai narkoba yang berada pada usia produktif antara 15 sampai 64 tahun. Dan yang lebih miris lagi, pengguna narkoba setahun terakhir tercatat siswa SMA ke atas sebanyak 2,1%, siswa SMP 2%, dan siswa SD 1,1%. Waduh, kenapa ya anak dan remaja yang kegiatan utamanya sekolah malah terjerumus ke narkoba? Faktor apa aja sih yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba? Simak animasi berikut ya. Awalnya sih hanya coba-coba, kemudian merasa lebih santai dan gaul. Nah, jadi sering deh menggunakannya, akhirnya jadi pecandu. Nah, supaya kalian tidak terjerumus, kalian harus tahu nih bahaya narkoba bagi pemakainya. Bahaya dari segi fisik, bahaya dari segi psikologis, dan bahaya dari segi lingkungan. Ternyata bahaya sekali ya narkoba itu. Nah, aku ada tips nih bagaimana cara menjaga diri agar tetap aman dari narkoba. Yang pertama, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Melakukan ibadah sesuai dengan agama, selalu bersyukur supaya menjauhkan kamu dari perbuatan terlarang yang merugikan diri sendiri juga orang lain. Yang kedua, menikmati kebersamaan dengan keluarga dan teman. Lakukan banyak kegiatan yang positif dalam keluarga dan teman. Nah, yang ketiga, berpikir kritis terutama terhadap dampak penggunaan narkoba. Yang keempat, kita harus selektif dalam bergaul. Bergaullah dengan teman yang berperilaku positif, terutama teman sebaya. Selanjutnya, yang kelima, lakukan hobi terbaikmu dan konsistenlah dalam berkarya. Yang keenam, berani berkata tidak bila seseorang menawarkan narkoba. Nah, yang terakhir nih, jangan pernah memulai untuk mencoba dan mengonsumsi narkoba. Segitu dulu ya teman-teman, sahabat remaja, yuk jauhi narkoba, generasi sehat, perangi narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Tidra Mazidan dari PKR Pinang Masak SMA Negeri 1 Batanghari. Sebenarnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sexting? Sexting ialah gabungan dari dua kata, yaitu seks dan texting, yang jika digabungkan secara harfiah, sexting memiliki arti sebuah pesan yang mengarah ke topik seksual. Bentuk-bentuk pesan yang termasuk ke dalam kategori sexting bisa dalam bentuk kata-kata, foto, video, maupun rekaman suara. Nah, ada nih beberapa dampak yang dikhawatirkan akan terjadi pada anak jika sang anak melakukan sexting. Antara lain, penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, perundungan, memengaruhi reputasi diri sendiri maupun keluarga, hingga timbulnya perilaku seks bebas. Inilah hal yang ditakutkan jika sang anak melakukan sexting. Anak bisa saja menjadi korban sexting dikarenakan bukan dirinya sendiri yang mau, melainkan ada paksaan sampai ancaman dari orang lain. Dari inilah sang anak akan merasa tertekan, bahkan sampai depresi. Apalagi jika teman-temannya tahu jika ia melakukan sexting, ada kemungkinan sang anak akan dirundung. Lalu timbullah rasa dendam pada anak. Inilah salah satu faktor timbulnya bibit-bibit pelaku kekerasan seksual. Pencegahan sexting pada anak bisa dilakukan dengan berdiskusi, memberikan dorongan untuk menghargai diri sendiri dengan tidak memamerkan bagian tubuh yang tidak atas, menjelaskan adanya konsekuensi atas apa yang akan dilakukan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayo kita cegah dan lawan sexting pada anak.
jutaan orang menderita kelaparan dan kekurangan pangan setiap hari. Namun, di sisi lain kita sering tanpa sadar melakukan pemborosan pangan yang berkontribusi pada masalah ini. Saatnya kita berhenti membuang-buang pangan dan mulai menghargai sumber daya yang berharga ini. Pangan juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Banyak negara menghabiskan anggaran yang besar untuk produksi, distribusi, dan pembuangan makanan yang terbuang. Dengan mengadopsi stop boros pangan, diharapkan kesadaran tentang pentingnya menghargai dan memanfaatkan pangan dengan bijak akan meningkat, dan pada gilirannya membantu mengurangi pemborosan pangan yang berkelanjutan. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan disebut dengan stunting. Pada akhir 2021, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa sebanyak 5 provinsi. Stunting adalah penurunan laju pertumbuhan pada anak yang mencegah anak untuk meraih potensi penuh dalam tumbuh kembangnya. Menurut Kemenkes, stunting atau kerdil adalah gagal tumbuh kembang pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan kekurangan gizi dalam waktu yang lama. 1000 hari pertama kehidupan bayi merupakan titik krusial. Selama kehamilan, ibu diharuskan mengkonsumsi zat gizi yang cukup seperti asam folat dan zat besi. Yang kedua, ibu hamil dianjurkan pemeriksaan antenatal care secara teratur. Yang ketiga, wajib bagi ibu memberikan ASI eksklusif 6 bulan pertama, dilanjutkan gizi seimbang di bulan berikutnya. Yang keempat, menerapkan PHBS seperti cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Berdasarkan sebaran data stunting tahun 2023, Provinsi Jambi 210.704 jumlah balita dengan angka stunting pendek 5.734, sangat pendek 2.013. Jadi angka prevalensinya 3,7%. Di Batanghari khususnya di Desa Ladang Pris 247 jumlah balita, angka stunting pendek 18, sangat pendek 8, jadi prevalensinya 10,5%. Perlu diketahui, tidak semua balita pendek itu stunting. Akan tetapi, anak yang stunting itu pasti pendek. Ayo, cegah stunting. Wujudkan generasi emas, keluarga sehat, cerdas, bebas stunting. Saya Bidan Desa Ladang Pris, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Wujudkan generasi emas, keluarga sehat dan cerdas, bebas stunting.